Ada beberapa faktor dahsyat yang sesungguhnya dapat menjerumuskan seseorang untuk berbuat murtad atau berpindah keyakinan. Di antaranya karena harta atau uang, karena kedudukan, karena cinta, dan terakhir karena nafsu. Keempat faktor inilah pemicu paling besar seseorang untuk berbuat murtad dengan sadar ataupun tanpa disadari. Dahulu pada masa tabi'in atau masa hidup orang-orang Islam yang tidak mengalami hidup bersama Rasulullah, pernah dikisahkan seorang mujahid bernama Abdah bin Abdurrahim yang hafal Al-Quran, terkenal akan keilmuannya, kezuhudannya, ibadahnya, puasa daudnya, serta ketakwaan dan keimanannya. Dikabarkan melakukan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, yaitu murtad. Sebagian orang yang hidup pada zaman itu pun tak menyangka dan tak meyakini akan berita tersebut. Apakah betul seorang Abdah bin Abdurrahim murtad pada saat menjelang akhir hayatnya? Lalu, apa yang membuat ia sampai tega hati mengkhianati agamanya? Diceritakan pada saat memasuki negeri Romawi bersama rombongan, ada seorang pemuda yang selalu melewati harinya dengan penuh ketakwaan dan keimanan, serta selalu membaca Al-Quran, sholat malam, dan berpuasa sepanjang hidupnya. Pemuda ini termasuk orang yang paling berilmu tentang hukum warisan dan fikih. Suatu saat, kami melewati suatu benteng yang sebenarnya kami tidak diperintah untuk berhenti di sana. Pemuda itu kemudian menuju sudut benteng, turun dari kudanya dan buang air kecil. Tak sengaja, ia kemudian melihat seorang wanita cantik yang menarik hatinya. Pesonanya yang aduhai membuat pemuda itu pun jatuh hati, tak tahan bukan kepalang. Akhirnya ia pun mengirimkan surat cinta kepada wanita itu dan berkata dalam bahasa Romawi yang apabila diartikan kurang lebih sebagai berikut. Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkanmu? Wanita itu berkata, mudah, jadilah seorang Nasrani. Aku akan bukakan pintu untukmu dan aku akan menjadi milikmu. Syahwat telah memenuhi relung hati pemuda tersebut, sampai-sampai ia menjadi lupa akan imannya, tuli peringatan dan buta Al-Quran. Hatinya terbangun tembok anti hidayah. Dia lupa bahwa maksiat dan pandangan haram adalah gerbang kekufuran. Pesona wanita itu telah mampu mengubur imannya di dasar samudra. Demi tubuh cantik nan fana itu, ia rela tinggalkan agamanya. Akhirnya menikahlah dia di dalam benteng. Kaum muslimin yang menyaksikan ini sangatlah terguncang. Bagaimana mungkin seorang hafiz yang hatinya dipenuhi Al-Quran dengan mudahnya meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kami pun menyelesaikan pertempuran, lalu kami pulang. Tidak beberapa lama, kami keluar untuk pertempuran yang lain. Kami melewati benteng itu. Kami melihat pemuda itu sedang melihat keluar bersama kaum Nasrani. Kami berkata kepadanya, wahai Fulan, apa yang terjadi dengan bacaan Qur'anmu? Apa yang terjadi dengan puasa dan sholatmu? Ketika dibujuk untuk taubat, ia tak bisa. Ia pun menjawab, aku telah lupa semua isi Al-Quran kecuali 2 ayat saja, yaitu Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Yang artinya, biarkanlah mereka di dunia makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Quran Surat Al-Hijr ayat 2 dan 3. Seolah kedua ayat ini adalah hujah, pernyataan untuk dirinya, kutukan sekaligus peringatan Allah yang terakhir namun tak digubrisnya, dan ia merasa bahagia hidup berlimpah harta dan keturunan bersama dengan kaum Nasrani. Dalam keadaan seperti itulah dia sampai mati dan dalam keadaan murtad. Untuk meluruskan kisah yang beredar luas di masyarakat, sebenarnya yang murtad sehingga memutuskan menjadi seorang Nasrani itu adalah pemuda yang tidak disebutkan namanya. Dia adalah pengikut dari Abdah bin Abdurrahim. Sedangkan Abdah bin Abdurrahim sendiri adalah sebagai periwayat kisah tersebut, bukanlah pelakunya. Abdah bin Abdurrahim adalah guru Imam An-Nasai yang dinilai soduk oleh sebagian ulama
dan beliau wafat pada tahun 244 Hijriah. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari fitnah wanita dan fitnah dunia serta dihindarkan dari ketetapan yang buruk di akhir hayat. Wallahu a'lam bishawab.